makan siang Bapak Ibu? Takutnya masih lapar, ngantuk? Enggak? Udah aman Bapak? Aman? Aman. Tadi ada salam pemuda, jawabnya apa Pak? Oke, siap. Salam pemuda! Oke. Izin saya duduk ya Pak. Oke. Halo semuanya. Mungkin sebelum mulai saya mau pantun dulu boleh ya? Belum, udah dibilang cakep. Ke Depok membeli pita. Mau pulangnya ke Malaysia. Halo semuanya, saya Deliana Juwita dari Forum Genre Indonesia. Oke, sebelum memulai, pasti satu persatu saya akan memperkenalkan siapa yang akan duduk di kursi indah, elok, dan hangat ini. Hari ini kita akan boleh duduk di sebelah sini. Iya, bisa. Selanjutnya saya mengundang selaku asisten deputi sentral dan prestasi deputi bidang peningkatan prestasi Kemenpora. Halo Pak Dokter. Silakan. Pak Dokter, silakan. Iya, boleh Pak. Oke, selanjutnya seorang aktris, juga model, penyanyi yang gak asing lagi kayaknya di Indonesia. Halo, silakan. Iya, di situ, ya silakan. Nah, selanjutnya kita masih punya 3 lagi ya. Ini juga pasti ibu-ibu, kakak-kakak sering ngeliat dia merupakan public figure juga ya, dan juga tim strategi dari komunikasi Menpora RI juga ya Kak. Keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Lakukan aerobik gimnastik kebanggaan Indonesia. Silakan Mas Lodi bisa di sebelah sana. Dan karena kita ngomongin tentang kesehatan mental, tentunya kita perlu sharing-sharing juga sama orang-orang yang sudah berkecimpung ya di kesehatan mental ini. Untuk itu kita KPI. Oke, ternyata selain dari dukungan dari Kemenpora, acara kita juga bisa berjalan berkat dukungan dari Kemenko PMK yang saat ini dan juga asisten deputi pemberdayaan pemuda Kemenko PMK ada Bapak Riki Radio Siregar SOS MAP. Terima kasih banyak Bapak telah bergabung bersama kami. Semoga bisa berkegiatan baik sepanjang kegiatan ini. Nah, boleh nih kita lanjut lagi diskusi bersama kakak-kakak narasumber di depan. Oke, terima kasih Osel. Selamat datang Bapak semuanya hadirin. Oke, kita sebenarnya hari ini mau ngebahas apa sih? Udah banyak di sini. Tadi masih sepi, sekarang udah ada 6 di sini ya. Kita sebenarnya mau ngebahas gimana sih kesehatan mental dan juga pemuda gitu ya. Memang gimana cara kita mau memantik perubahan pola pikir juga nanti tentang kesehatan mental itu sendiri. Untuk itu, mohon maaf di sini mic-nya ada juga, nanti bisa ganti-gantian ya. Nah, kakak-kakak semuanya. Pertama gitu ya, aku mau pertanyaan pembuka. Ini udah boleh tanya-tanya kan ya, Mas Mbak? Udah, oke. Oh, boleh siapa? Pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Kak Mika dulu. Mungkin dalam industri hiburan gitu ya Kak, kita ketahui bersama bahwa banyak banget pressure mungkin setiap hari gitu ya, karena sangat kompetitif, banyak ekspektasi dan lain sebagainya. Boleh nggak cerita tentang kondisi kesehatan mental Kak Mika sendiri? Mungkin nanti pertanyaannya sebenarnya mirip buat Kak Angel juga ya, tapi mungkin aku nanya ke Kak Mika dulu, dan gimana cara Kak Mika mungkin pernah mengalami itu dan cara mengatasinya tuh gimana? Sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman narasumber semuanya, teman-teman media juga semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk datang sini juga. Saya sebenarnya lebih excited karena pengen mendengar ya dari para expertise juga untuk membantu gitu, karena kebetulan saya bukan expertise tapi mungkin bisa cerita tentang pengalaman aja. Sesuai dengan pertanyaan, mungkin aku bisa dibilang udah dealing sama pressure dari sangat muda ya, karena aku mulai berkarir umur aku masih 13 tahun waktu itu, mulai berkarir di dunia industri hiburan, waktu itu sambil sekolah juga gitu, terus lanjut sambil kuliah juga, jadi udah sedikit banyak
kerap sama yang namanya pressure ya kan. Pressure tuntutan gitu, apalagi mungkin sebagai seorang public figure gitu ya, kami di bawah alam sadar tuh pasti selalu ada yang namanya tuntutan dari orang-orang di sekitar gitu, bukan cuma orang terdekat tapi mungkin orang-orang yang mungkin bahkan kita tidak kenal gitu ya, dan orang pasti selalu bilang itu adalah konsekuensi menjadi public figure. Oke, di satu sisi itu nggak bisa dipungkirin pasti ya, karena kami bisa dibilang selalu ada di depan kamera gitu. Kami hidup kami, apalagi dengan sosial media sekarang, pasti menjadi highlight gitu orang-orang. Kadang-kadang ada yang bilang kita berbuat baik aja belum cukup buat orang gitu, apalagi berbuat yang tidak baik gitu. Nah itu menurut aku bisa kita jadikan sesuatu yang either negatif atau positif gitu. Di sisi negatif yang mungkin akhirnya kita jadi lelah gitu ya, karena setiap hari dituntutnya mungkin harus selalu melakukan hal yang baik gitu. Tapi di sisi lain menurut aku itu justru membangun juga sih buat kita, kalau misalkan itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang positif, justru mungkin itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih kreatif, untuk menjadi pengingat juga, reminder kalau bukan hanya public figure, siapapun sekarang ada alangkah lebih baiknya ya harus memulai lifestyle yang lebih baik gitu, yang sekiranya kalau orang lihat bisa menjadi lebih positif, bisa menjadi sesuatu yang menjadi inspirasi untuk banyak orang gitu. Jadi pasti ada lah momen-momen aku kadang merasa aduh capek banget gitu ya, kok dapat kritikan terus, kok tiap hari kayaknya under pressure terus gitu, apalagi sekarang aku bekerja di Kemenpora juga gitu ya, jadi semakin disorot lagi gitu. Tapi aku berusaha untuk membuat itu menjadi sesuatu yang lebih membangun sebenarnya buat aku, karena seperti yang mungkin kita banyak tahu gitu ya, kita tidak bisa, kita harus bisa menerima apa yang tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa ubah apa yang memang bisa gitu, kayak bagaimana saya bereaksi terhadap apa kata orang, bagaimana saya bereaksi dengan kritikan orang gitu, dan itu yang bisa aku ubah, dan aku mulai mencoba menerapkan itu walaupun susah ya. Nanti mungkin kita bisa dengar caranya ya dari orang-orang hebat di sebelah saya. Oke, jadi kayak ubahlah apa sebenarnya yang bisa kita ubah gitu ya. Oke, mungkin pertanyaannya sama nih. Aku pengen nanya ke Kak Angel juga. Pasti banyak banget ya Kak. Ini aku ngejat sih, kayak aku nggak tahu. Mungkin Kak Angel nggak ada tekanan gitu. Tapi apakah menjadi public figure tuh punya strategi juga sebenarnya tentang kesehatan mental? Benar Kak? Cerita. Jujur kalau di dunia entertain seperti yang Mika bilang sebelumnya itu pressure juga ada. Mika mulai lebih awal umur 13 waktu itu. Kalau aku mulainya umur 21. Aku perantau dari Bali, jadi pindah ke Jakarta, tinggal sendiri di keluarga. Dulu masih ngekos, pindah ke Jakarta sendiri di lokasi. Terus pressure-nya itu waktu itu karena waktu syuting dapat sinetron yang langsung rating 1. Jadi kaget rating 1, tiba-tiba fans banyak, tiba-tiba haters banyak, karena waktu itu aku dapetnya sepaket ya. Karena waktu itu kan aku dapat perannya antagonis ya, jadi otomatis itu dibully semua orang. Dan di situ mental aku benar-benar gak kuat banget. Selain dibully orang, dapat peran antagonis itu kan di lokasi juga capek ya, harus teriak-teriak, marah-marah setiap hari. Terus kalau misalnya sinetron udah tayang itu kan kita nggak ada libur sama sekali, jadi benar-benar harus tunggu sampai sinetron itu selesai baru kita bisa menghela nafas gitu. Sampai waktu itu aku merasa ada yang nggak benar nih sama diri aku sendiri. Aku tuh bisa teriak sendiri di kamar, bahkan cukup diri aku sendiri kayak, karena aku nggak bisa ngeluarin apa yang aku rasain waktu itu. Aku nggak tahu sebenarnya, aku nggak tahu apa soal mental health, aku nggak tahu apa soal apa. Cerita sama mama disuruhnya berdoa. Terus aku datang sama mama kayak aku harus ke psikiatris atau psikolog. Ya kamu jangan ke psikiater, kamu udah psikolog. Kamu psikolog aja deh kali itu. Ini aku psikolog. Waktu itu dibilangnya depresi. Dan ya sering berjalannya waktu, akhirnya baru bisa hilang semua itu setelah keluar dari lingkungan syuting itu. Jadi sinetronnya selesai, itu beban langsung hilang semua. Jadi pelajaran aku waktu itu, oh berarti next time kalau emang aku kayak gini lagi, aku harus keluar dari lingkungan yang bikin aku tidak nyaman gitu. Itu pelajaran pertama yang aku dapat dari diri aku sendiri di soal pengalaman. Tapi kalau sekarang karena aku udah kurang lebih 8 tahun di entertain, pelan-pelan aku sudah mulai ngerti gimana caranya misalnya aku stres, aku harus ngapain. Yang pertama itu aku
sering olahraga. Olahraga tuh benar-benar penting banget buat mental health. Aku suka olahraga, nge-gym, jadi at least 1 minggu itu kalaupun aku syuting, aku harus ada seminggu at least 3 kali lah untuk olahraga. Jadi kalau udah mulai stres nih, aku bilang sama lokasi kayak aku harus olahraga dulu baru aku ke lokasi gitu. Jadi itu penting banget. Terus yang kedua, alam, nature really heals. Jadi karena aku suka banget alam, ada libur 1 hari pun aku pasti ke air terjun, libur seminggu ke gunung gitu. Pokoknya cari alam sebisa mungkin, terutama buat orang-orang yang kerja di kantoran, yang kerjanya di dalam ruangan itu at least 1 minggu kalian harus cari alam, kalian harus trekking, berenang di air terjun, itu benar-benar sangat menyembuhkan sih. Wah, seru banget ya. Kalau kita lihat tadi dari sharingnya public figure ini, bahwa kita juga menyadari mereka juga manusia, say, gitu ya. Jadi kayak mereka juga manusia yang perlu dimanusiakan gitu ya, bahwa mereka punya perasaan, punya fisik yang real gitu ya, nggak di layar kaca aja, di HP aja, tapi kayak beneran ada dan menjadi manusia aja. Tapi kita ada perasaan. Oke, tapi sebelumnya aku juga mau menggali karena udah dari teman-teman public figure yang sudah hadir di sini, aku juga mau nanya karena kita di Kemenpora, jadi pressure-nya nih pasti berbeda dengan teman-teman yang ada di dunia hiburan gitu ya. Di olahraga nih pasti kompetitif banget kan, pasti emang juara 1 gitu. Terus ekspektasi, apalagi kalau misalnya bawa nama ya misalnya wilayah, terus negara gitu, pasti ekspektasi dan bebannya pasti akan banyak gitu. Nah, aku mau nanya pengalamannya Mas Lodi sendiri sih menghadapi hal itu gitu, karena itu menyangkut dengan kesehatan mental juga kan Mas. Gimana tuh Mas? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Lodi. Saya atlet aerobik gimnastik yang sekarang sudah diangkat jadi PNS Kemenpora. Oke, kalau di atlet beda, pressure-nya pasti dituntut untuk dapat medali. Ya, kamu harus benar-benar pantang menyerah, itu atlet. Jadi, tapi itu buat motivasi saya, apalagi kalau sudah kita udah juara bertahan, ya kan itu mental kita tuh benar-benar sangat diuji. Karena saya nggak mau kalah. Saya harus tipenya dari dulu seperti itu karena dididik orang tua saya harus benar-benar bekerja keras. Dan kalau untuk pressure untuk pertandingan itu yang saya tanamkan di dalam diri saya itu adalah positif. Kita harus positif dulu dalam pikiran kita karena kembali lagi di cabang Lodi itu aerobik gimnastik itu waktunya bertanding itu 1 menit 25 detik doang. Tapi kalau dipikir-pikir cepat ya. Ternyata itu benar-benar dalam 1 menit 25 detik itu benar-benar memerlukan konsentrasi yang penuh. Salah dikit, jatuh dikit, itu benar-benar nilai kita langsung anjlok. Jadi itu benar-benar pikiran kita itu harus benar-benar positif. Sedikit negatif dalam arti ada nanti jatuh nih, ada nanti ini. Karena di dalam aerobik gimnastik itu bukan aerobik senam di luar gitu nih. Jadi aerobik gimnastik itu ada faktor kesulitannya, ada art fisiknya, ada executionnya. Execution itu adalah terlihat dari cara dia bergerak itu bersihkan lagu ini. Terus aerobiknya itu ada peraturan juga dan difficulty-nya, faktor kesulitannya harus kita tuntut harus sempurna supaya nilai kita tinggi. Dan itu yang saya tanamkan di diri saya itu adalah selalu berpikir positif. Dari situ aja itu udah benar-benar membuat saya tuh percaya diri yang benar-benar mental kita akan lebih ringan untuk menghadapi pertandingan itu. Positif dan percaya diri itu tergali dari gimana kita selama untuk menuju ke pertandingan, selama setahun kita di Platnas, 2 tahun kita di Platnas, kerja keras, disiplin dalam latihan, tidak pernah pantang menyerah, itulah aku. Jadi saya agak suka kalau beda ya, aku jangan suka ngeluh kayak gitu-gitu. Nah, kalau dulu mungkin kalau pelatih ibaratnya cuman dari mata doang atau berat dikit gitu, kita jadi termotivasi lah gitu. Kalau zaman sekarang itu beda gitu. Seperti sekarang juga saya sudah ngelatih juga, jadi saya harus benar-benar tahu nih zaman sekarang ini harus gimana cara pola ngelatihnya seperti itu. Jadi benar-benar yang saya terapkan
dan percaya diri itu yang penting untuk menghadapi suatu pertandingan. Karena kan kadang-kadang kita tuh pertandingan di luar negeri apalagi ya, kita sering melihat atlet-atlet lebih gede dari kita, dari Spanyol, Prancis, kayak gitu-gitu semua kan. Kadang-kadang kita terus kalau bicara aerobik gimnastik tuh kita ada namanya coba lapangan, terus di lapangan itu kita berbagai negara. Kadang-kadang kita kita bagus gitu. Tapi saya hindari karena saya di diri saya setiap bertanding saya bilang pada diri saya koreografi saya yang paling bagus. Jadi aerobik gimnastik itu namanya koreografi itu. Jadi kalau koreografi kita sudah percaya diri dengan kita paling bagus, saya yakin itu lomba pasti akan bagus juga. Jadi emang positif gitu ya. Oke. Nah, makasih Mas Lodi udah sharing. Nah tadi kan dari sisi atletnya. Sekarang kita coba dari sisi pemerintahnya gitu ya. Aku mau nanya ke Dr. Dayun. Kalau sebenarnya nih Kemenpora sendiri nih sebelumnya ada nggak sih program-program gitu yang dilakukan oleh pemerintah nih khususnya mungkin di Kemenpora ini yang mendukung tentang kesehatan mental di Indonesia? Mungkin para atlet juga boleh pada kalau ada. Terima kasih atas tanya nggak bisa dipisah ya. Tadi saya sampaikan juga ini orang-orang hebat. Jadi bagaimana dia mengatasi pressure-nya itu buat kami tentunya sudah dapat pelajaran dari beliau-beliau ini. Jadi kita selalu menguatkan. Khusus untuk program di pemerintah kita ada di keolahragaan dan di kepemudaan. Mungkin lebih kalau di kepemudaan mungkin teman-teman dari pemuda lebih paham, tapi kira-kira salah satu yang Sustainable Development Goals itu salah satunya adalah mental health. Jadi well-being itu juga menjadi bagian dari program. Bentuk kegiatannya tentunya beraneka ragam, ada semacam mungkin pelatihan, penataran. Khusus kami di atlet, memang kita ada banyak terkait dengan program mental health itu. Kita mulai dari saya khususnya di olahraga pelajar, mungkin ini di tingkat olahraga prestasi, tapi pada dasarnya memang tadi sudah disampaikan bahwa atlet agak beda. Jadi jangan dibilang atlet aneh gitu, karena atlet itu sebenarnya unik ya. Jadi mungkin mbak-mbak ini juga termasuk yang unik gitu. Jadi bukan aneh, beda. Kadang orang-orang bilang aneh orang nih gitu. Padahal atlet itu justru dengan uniknya dia, dengan spesifiknya dia bisa jadi juara. Seperti contoh yang dibuat Lodi. Bagaimana dia bisa membayangkan, dia bisa mulai dari stresor di atlet itu kan ada dari dirinya sendiri, kemudian lingkungan, ekspektasi dan juga kompetisi yang tadi disampaikan. Bagaimana dia mulai mempersiapkan kompetisi sampai dengan selesai, sampai dia perform yang excellent. Jadi top, pas di topnya gitu. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Gimana dok ini antara atlet satu dan lainnya? Ini kita bisa semua atlet nih 80%. Nah 20% itu yang membutuhkan adalah mental. Jadi tentunya kita dalam mental training dan juga dalam pembekalan, dan itu tentunya juga sama sudah disampaikan untuk berpikir positif, biasanya coping itu dalam hal ini how to handle the stress ya, bisa dengan relaksasi, bisa tadi dengan rekreasi, sports itu salah satu yang sesuai dengan topik ini. Olahraga itu nggak bisa, jadi memang salah satu rekreasional daripada relaksasi itu adalah olahraga, mengembalikan fleksibilitas kita yang kaku jadi lebih fleksibel. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih. Iya, dokter. Jadi kayak emang karena jiwa kita tuh nggak bisa dipisahkan gitu ya, antara fisik dan juga mental itu saling berkaitan gitu. Jadi kayak nggak bisa satunya lebih unggul. Tadi makanya 20% juga adalah kesehatan mental gitu ya yang perlu. Kita ada semacam biological priority, psychological supremacy. Jadi benar-benar kita lihat, mungkin kami dari basic background-nya di dokter ya, jadi fisik juga kita lihat dulu, jangan ngambek-ngambeknya gara-gara sakit gula kan bisa juga loh. Jadi fisiknya aman, baru psikologiknya. Okay. Tapi tentunya dari tempat lain beda-beda disiplin
beda-beda view, tapi pada dasarnya sama. Kita dengan teman-teman dari psikolog biasanya kolaborasi kerja bersama untuk tentunya meningkatkan mental health, confidence, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter. Boleh tepuk tangan sih. Sekarang aku mau nanya, di sini udah ada psikolog klinis juga, Mbak Disha. Mbak Disha mungkin sering gitu ya menghadapi klien gitu ya, berdasarkan pengalaman yang Mbak Disha sendiri gitu ya dalam menghadapi isu kesehatan mental gitu ya di Indonesia. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar masyarakat sendiri dalam mengakses kesehatan mental itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang saya di sini ya. Saya Ovi Disha Arunda, saya adalah psikolog klinis, dan memang selama saya praktik beberapa tahun ini klien saya itu 80% sepertinya itu generasi muda, usia 20-an, 30-an, karena saya juga memang klinis dewasa ya, jadi saya ngambil klien itu di atas 18 tahun usianya. Ada satu pola yang mungkin generasi sekarang itu bilangnya generasi overthinking. Mungkin pernah dengar ya, generasi overthinking. Padahal kalau misalnya kita bisa merefleksikan bahwa sebenarnya pikiran perlu tenang, tubuh perlu bergerak, bukan sebaliknya. Seringkali tubuh kita tenang, ya, tubuh kita tuh maksudnya terlalu sering diam gitu ya, rebahan gitu ya kan, pasif gitu. Tapi pikiran kita terus bergerak, artinya sulit untuk mencapai ketenangan, sehingga banyak anak muda terutama mungkin di kota besar gitu ya, yang kebalik tuh, yang harusnya pikirannya tenang, tubuhnya bergerak, tetapi sekarang justru tubuhnya yang diam, tenang gitu ya, tapi sebenarnya pikirannya sangat tidak tenang gitu, atau terus bergerak gitu. Itu sih salah satu pola yang saya sering temukan di kasus-kasus kesehatan mental di anak muda gitu. Nah, justru tadi pas mendengar dari teman-teman Mbak Mika, Mbak Angela, dan juga Mas Lodi, itu saya ngerasa gini, selebritis itu gitu ya, kalau nyari psikolog, psikiater bukannya lebih menantang ya kan? Karena gini, mungkin para teman-teman yang di entertain keluar dari satu mungkin dari satu event gitu ya, langsung dikerumunin media, teman-teman media, kemudian dikulik tuh kehidupannya, ya enggak? Nyari psikolog, psikiater itu pasti lebih sulit daripada kita-kita yang jarang disorot oleh media gitu ya. Karena salah satu tantangannya adalah kita bisa trust dengan profesional kesehatan mental. Mungkin juga Mas Lodi sebagai atlet itu kan kelihatannya gini, atlet itu kan tangguh ya, betul ya Dok ya? Atlet itu kan harusnya tangguh, mentalnya itu mental kompetisi harus selalu menang. Masa sih ke psikiater? Masa sih ke psikolog? Emang nggak bisa? Orang lawan dari luar negeri yang udah juara dunia aja bisa kok dikalahin gitu ya. Kok ke psikiater? Iya, masa masalah gitu doang cari bantuan? Emang nggak bisa? Nah, itu yang saat ini seperti saya sih ngeliatnya kayak fenomena gunung es ya. Jadi puncak gunung esnya itu terlihat di atas permukaan itu lebih kecil dibandingkan apa yang ada di bawahnya. Artinya yang ke psikolog, yang ke psikiater itu kalau di datanya itu terkesan banyak, padahal yang nggak tertolong dalam tanda kutip itu jauh lebih banyak. Bisa jadi teman-teman selebritis juga banyak ya yang pada akhirnya enggan untuk cari bantuan profesional. Kita gimana kalau mereka jadi tahu masalah saya, ya kan? Gimana kalau nanti ini tersiar gitu ya di media dan lain-lain gitu. Kemudian kayak tadi atlet juga, gimana kalau nanti ada ya asumsi-asumsi tertentu gitu. Mungkin itu kali ya dari generasi muda kebanyakan pola-polanya yang itu yang saya temukan. Jadi tantangannya tuh stigma, stereotip. Jadi kayak kamu ke psikolog kan sakit jiwa gitu nggak sih, kayak itu kayak udah parah banget gitu ya. Padahal aku cuma butuh pertolongan, kadang aku cuma butuh untuk didengar gitu ya. Betul banget. Nah, oke, makasih Mbak Disha. Untuk itu aku mau nanya langsung ke yang punya platform karena aku tahu juga menjadi manusia udah berdiri selama 5 tahun
dan bergerak tentunya ngomongin terus tentang nggak capek-capek gitu ya, ngomongin tentang kesehatan mental di Indonesia. Boleh Mas diceritain kenapa sih akhirnya ada Menjadi Manusia, dan sebenarnya Menjadi Manusia ini juga salah satu kolaborator gitu ya di program olah rasa ini sendiri. Selain ada Menjadi Manusia, ada Genre Indonesia, ada Ego Indonesia, boleh juga diceritain kenapa akhirnya endingnya kita bikin olah rasa nih. Silakan. Oke, selamat siang sebelumnya. Salam kenal, nama saya Aganis Satria, saya co-founder dan CEO dari Menjadi Manusia, sebuah platform untuk mendengarkan dan juga berbagi cerita. Mungkin kalau saya boleh berbagi sedikit ya, saya berangkat dari saya adalah seorang penyintas, teman-teman. Saya punya penyakit mental, saya punya ADHD namanya Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang membuat otak saya bekerja berbeda dengan manusia pada umumnya. Otak saya terus bekerja dan saya nggak bisa fokus. Saya didiagnose di tahun 2016. Pada saat itu isu kesehatan mental masih menjadi sebuah isu yang sangat tabu, sehingga saya denial, enggak, saya baik-baik aja gitu. Saya takut mengakui bahwa saya punya masalah mental. Part of pelarian saya yang tidak terima bahwa saya punya penyakit mental adalah saya lari ke drugs. Saya menggunakan narkoba ilegal namanya tembakau gorila. Saya mulai ketagihan dan saya hampir overdosis. Ketika saya hampir overdosis, saya dilarikan ke rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. Di momen itu, ketika saya dirawat di rumah sakit jiwa, ada momen di mana tangan dan kaki saya diikat di tempat tidur. Saya teriak-teriak selama 2 jam, suster, nggak ada yang bukain. Ketika dibuka, hal pertama yang saya lakukan adalah saya duduk di lantai dan saya nyender kasur dan saya bertanya, lu mau ngapain sama hidup lu? Akhirnya ketika keluar rumah sakit jiwa, saya bikin janji sama diri saya dapat kesempatan kedua, kayaknya saya mau give back ke society. Maka dari itu saya bangunlah Menjadi Manusia gitu. Saya ngerasa pada saat itu ketika saya bingung sama hidup saya hidup dalam stigma bahwa orang yang memiliki permasalahan kesehatan mental adalah hal yang tabu. Saya pengen bikin sebuah wadah di mana orang-orang bisa dengan bangganya menceritakan bahwa mereka tidak baik-baik saja, bahwa memiliki permasalahan kesehatan mental adalah bukan sesuatu hal yang tabu. Akhirnya 2018 bersama dengan 2 rekan saya mendirikan Menjadi Manusia, sebuah platform untuk orang bisa berbagi dan mendengarkan cerita, di mana tujuannya adalah ketika orang punya masalah mereka nggak merasa sendiri. Karena pada saat itu ketika saya punya masalah, saya nggak tahu saya harus kemana. Menjadi Manusia pengen jadi wadah untuk mendengarkan berbagai cerita tersebut. Berjalan 5 tahun, alhamdulillah kami masih konsisten untuk menyuarakan permasalahan kesehatan mental dan bagaimana sebenarnya kita bisa debunking the myth tentang kesehatan mental, bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama pentingnya gitu. Jadi ketika ada ajakan dari teman-teman di Kemenpora, kami sangat mengapresiasi itu gitu, bahwa ini adalah sebuah langkah konkret yang bisa dilakukan lintas sektor, kami di swasta, kemudian juga ada di pemerintahan. Dan kami melihat bahwa seiring berjalannya waktu, permasalahan kesehatan mental akan menjadi sebuah permasalahan besar di kemudian hari. Kalau misalnya kita tidak take action dari sekarang, ini akan menjadi sebuah bom waktu yang akan meledak di suatu saat. Mungkin itu sedikit cerita. Tepuk tangan. Ini adalah salah satu penyintas juga, tapi mau untuk berdampak, mau untuk ngasih lagi kesadaran gitu ya tentang pentingnya kesehatan mental ke orang muda di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Raka. Semoga nanti ini olah rasa ini bisa benar-benar jadi gebrakan yang sangat luar biasa tentunya dari Kemenpora, terus lintas komunitas juga ya, bisa terwujud gitu ya, makin sadar semua orang dan gak tabu lagi, gak ada stigma lagi tentang kesehatan mental. Kita masih ada tanya-tanyanya karena seru banget ternyata ya untuk ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental ini. Aku mau tanya ke Mas Lodi. Nah, Mas Lodi, kalau sebenarnya nih, kalau dari sisi atlet sendiri, apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya terkait mungkin program dari pemerintah tersendiri gitu ya untuk merawat kesehatan mental para atlet? Sebenarnya ada ekspektasi nggak sih ke pemerintah sendiri terhadap kesehatan mental para atlet? Kalau dari Lodi, kami diperhatikan lagi aja atlet-atlet, dan program dulu pernah mengalami ya Kak di SEA Games Indonesia itu, saya pernah
semacam militer. Nah, karakter building saya pernah mengalami itu menuju ke SEA Games Indonesia, itu saya pengaruh sekali. Jadi dalam seminggu itu kita dikarantina di Jajar, itu benar-benar dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai makan kuliner. Ya semua pokoknya begitu militer banget ya. Dan itu sebenarnya bukan saya banget. Tapi saya kan dari pulang dari situ itu saya mendapatkan benar-benar mental yang baik. Jadi setelah itu saya mulai menghilang lagi tuh kak, yang batu jajar itu. Tapi untuk zaman sekarang, kalau menurut saya itu kita harus di pemerintah tolong dicanangkan gitu yang modelnya karakter building itu sangat, kalau saya pengaruh sekali ya. Jadi itu membawa saya lebih percaya diri untuk bertanding. Jadi saya tidak takut lawan, karena di otak saya, karena saya banyak belajar di situ, saya berpikiran ya semua kita makan nasi. Semua atlet mau luar negeri apa kita makan nasi bareng-bareng, kita makan sama, tinggal gimana caranya pola latihan kita. Dan itu saya benar-benar sangat banyak banget belajar dari karakter building itu. Jadi kalau karakter building itu jam subuh pun kita tuh di hutan ditinggal kayak gitu. Mungkin nikah nggak sanggup pulang yang putih ya, lo ngalamin banget itu lucu banget sih. Pulang dari karakter building seminggu itu, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi ungu, jadi pelatih lo kan hitam kan. Pulang sampai itu, jadi kalau kita ngajak ketawa-ketawaan sendiri, sampai nggak kebentuk itu muka dalam seminggu itu. Tapi itu yang membuat kita tuh mental kita tuh benar-benar kebantu lagi. Mungkin dokter tahu yang waktu zamannya kita karakter building itu dia prima yang Kopassus Pak, dia benar. Itu sangat berpengaruh terhadap saya, sangat banget itu. Jadi saya lebih pede, saya lebih percaya diri, saya tak takut lawan, apapun saya jalanin ya. Itu atlet itu seperti itu, makanya saya kepengen lagi itu diarahkan. Iya, kan mungkin sangat gak tuh ada zaman sekarang yang pada gitu ya Pak. Karena kalau zaman sekarang kayak nggak apa-apa, saya sekalian belajar juga sih Kak, karena saya sebagai pelatih sekarang. Jadi kalau dulu pelatih marahin, kita tetap. Kalau zaman sekarang cuma makan yang melotot, sampai junior ya pertama kali udah pulang nangis, gitu-gitu. Terus ngadu ke mamanya, gitu-gitu gitu. Lama-lama lo juga perlu harus kuliah psikolog. Dan yang kedua, iya itu penting sekali sih. Kedua ya itu juga Kak, ya kalau bisa ada seminar psikolog, karena di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Ya gitu sih. Thank you. Terima kasih. Sekarang biar dijawab sama Pak Dr. Bayu. Ya, saya tahu tuh. Seru yang dokter sendiri dok. Oke, emang kayak gimana sih Pak Dokter, mungkin udah ada belum sih rencana kedepannya dari pemerintah untuk mengintegrasikan lebih banyak gitu ya program-program tentang kesehatan mental, mungkin khususnya olah rasa ini gitu, sebenarnya bisa banget gitu kita integrasikan dan fokus ke kesehatan mental. Ya, terima kasih Lodi masukannya. Tentunya masukan dari Lodi ini buat kami untuk evaluasi untuk ke depan, tapi sudah disampaikan juga bahwa sebenarnya beda generasi, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak sendiri, beda generasi, beda juga pendekatan dan ininya. Tentunya modifikasi daripada yang tadi disampaikan di character building by Army itu mungkin nanti kita bisa modifikasi lagi. Tapi sekali lagi masukan-masukan itu tentunya kami harapannya tentunya atlet itu kan memang harus confidence, komitmen, konsentrasi, dan dia punya challenge-nya itu. Jadi memang itu yang harus kita tingkatkan. Jadi terkait dengan lintas integratif tentunya juga di kepemudaan juga kita juga harus juga mengimplementasikan. Jadi tidak hanya di atlet, tentunya di kepemudaan memang bentuknya seperti kalau kita ada pelatihan training, mental training ya, mungkin bentuknya juga kalau mungkin di kepemudaan bentuknya seperti apa tentunya akan kita sesuaikan. Jadi terima kasih, tentunya ke depan kami tentunya akan menggaris untuk
merencanakan program yang terintegrasi khususnya di olah rasa ini. Oke, makasih Pak Dr. Boleh tepuk tangan. Ini ya bentuk statement gitu ya buat kita komitmen bareng-bareng tentang olah rasa ini supaya bisa diimplementasikan gitu ya. Selanjutnya aku mau nanya ke Mbak Disha lagi. Kalau dari perspektif praktisi nih, ngelihat si olah rasa ini kan mungkin banyak ya program-program serupa gitu ya yang berkontribusi dalam membantu masyarakat mengatasi kesehatan mental. Kalau dari sudut pandang praktisi melihat program olah rasa ini gimana? Baik, terima kasih. Jadi memang ketika saya diundang untuk ke olah rasa ini dari namanya aja tuh udah menarik ya sebenarnya ya untuk pemuda gitu, olah rasa. Karena selama ini yang kita tahu kalau kita bilang kesehatan itu selalu berorientasi pada kesehatan fisik. Jarang sekali kita menggabungkan antara kesehatan fisik dan mental gitu. Walaupun memang lebih banyak ya sekarang kampanye-kampanye, edukasi mengenai kesehatan mental, tapi kok kayak tidak bersatu gitu antara isu kesehatan fisik yang mana sekarang banyak ya dok penyakit-penyakit yang makin kesini penderitanya itu semakin muda usianya ya kan gitu. Kemudian terkait dengan kesehatan mental ini tampaknya menjadi isu yang paling mudah dicerna bagi generasi muda. Jadi saya rasa sih ekspektasi saya ya ketika ada olah rasa ini adalah diharapkan agar para pemuda ini bukan hanya orang-orang atau target yang mendapatkan manfaat dari program ini, tapi juga terlibat dalam arti bukan hanya menunggu kapan nih ada layanan dari pemerintah gitu ya, tapi apa nih yang bisa juga saya lakukan untuk membantu. Misalnya let's say kita jadinya punya apa ya, kayak mungkin di SMA gitu ya, punya beberapa duta untuk kesehatan fisik dan mentalnya gitu ya, sehingga dia bisa mengajak teman-temannya atau di kampus-kampus gitu, atau mungkin di para usia produktif gitu ya, di berbagai perusahaan. Saya juga sekarang saat ini in charge di salah satu multinational company sebagai psikolog di kliniknya. Jadi saya melihat bahwa banyak orang yang kalau misalnya di kantor, dia akan cenderungnya akan mencari psikolog di luar kantor. Atau jangan sampai saya curhat ke HRD gitu ya, karena masalah saya ada di kantor gitu. Kalau misalnya saya curhat tentang atasan saya nanti gimana gitu ya kan. Yang artinya mungkin pemerintah juga mungkin bisa ya dari olah rasa ini memberikan program di mana para pemuda terutama di usia produktif itu juga terlibat untuk sama-sama gitu ya mengingatkan kembali mengenai isu kesehatan mental gitu sih. Apalagi sekarang itu sebenarnya ya, ini kalau di data kebanyakan yang ke psikolog atau psikiater itu perempuan sebenarnya, karena isu-isu emosional memang lebih lebih mudah disampaikan oleh perempuan. Kosakata perempuan terkait dengan emosi itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Karena dari jumlah kata setiap harinya aja, perempuan sama laki-laki jauh banget bedanya. Betul ya Pak ya? Ya, yang istrinya di rumah mungkin udah ngomongnya panjang lebar, Bapak jawabnya iya, oke, sip. Gitu ya, betul ya? Atau pura-pura nggak dengar ya. Artinya mungkin kita juga bisa buat mendorong segala gender gitu ya, laki-laki, perempuan itu sangat-sangat wajar apabila membicarakan tentang perasaannya. Olah rasa di sini kan bukan cuma tentang isu kesehatan mental ya, tapi hal-hal sehari-hari, produktivitas gitu ya, masalah kecemasan dan lain-lain itu kita normalisasikan. Nggak perlu seperti Pak Bayu kan laki-laki, ngapain sih pakai kecewa-kecewa segala gitu ya kan? Atau Mas Lodi kan atlet laki-laki pula, ngapain sih pakai sedih kalau kalah gitu? Ya wajar dong ya gitu ya. Artinya kita coba buat melakukan pendekatan ini semanusia mungkin gitu ya, karena ya laki-laki perempuan tetap punya perasaan kok gitu. Saya harap sih begitu. Makasih Mbak Disha, boleh itu benar ya Pak? Tiap hari gimana sih Pak?
mungkin aku juga mau spill sedikit gitu ya tentang olah rasa ini sendiri, karena Kemenpora ini juga sangat apa ya, relate gitu ya, pengen membuat sebuah hal yang sangat relatable dengan kebutuhan dari orang muda itu sendiri, dan sangat tadi pelibatannya, bahkan kita tuh, aku merasa karena kita sudah berdiskusi tentang olah rasa ini sangat meaningful youth participation, di mana orang muda dilibatkan bukan hanya jadi objek aja, tapi kita juga jadi subjek. Kayak orang muda di sini kayak Karaka, dari teman-teman Genre Indonesia juga, Able juga, kita tuh sebagai orang yang berpikir nih gimana ya cara olah rasa ini akan terimplementasi gitu ya. Jadi kita juga sebagai subjeknya yang memikirkan bagaimana olah rasa ini bisa nanti melibatkan lebih banyak lagi orang muda. Nah, tentunya aku juga mau nanya ke Kak Mika dan Kak Angel gitu kan, sebagai public figure, mungkin ke Kak Angel dulu. Gimana nih cara Kak Angel, mungkin tadi kita udah berbicara dan kayak Kak Angel juga mengalami gitu ya tentang kesehatan mental ini sendiri. Gimana caranya kita ngobrol dan membawa kesadaran tentang kesehatan mental ini ke orang muda lebih banyak lagi di luar sana? Thank you pertanyaannya. Aku bersyukur banget dengan adanya sosial media yang sangat positif dari sosial media ini. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku selalu dari pengalaman aku, terus misalnya yang aku pernah depresi dulu, gimana caranya aku heal, itu aku udah bikin video atau aku udah bikin foto dengan caption panjang lebar dan aku udah beritakan ke followers aku. Nah kalau di sosial media kan konten aku cuma 2 ya sekarang, maksudnya alam, kalau nggak alam ya olahraga gitu. Jadi cuma 2 konten itu doang yang aku kasih ke followers aku, dan ya aku selama ini banyak bikin reels tentang gimana caranya gimana caranya melawan stres, gimana caranya melawan depresi, itu udah banyak aku terapkan sosial media. Thank you Kak Angel udah membawa kesadaran buat teman-teman di luar sana. Kalau Kak Mika sendiri mungkin langkahnya gimana? Aku percaya semua mulai dari skala yang paling kecil ya, dari aku sendiri ya mulainya. Jadi aku berusaha untuk keep the balance semuanya, dengan segala macam role yang kita punya sekarang, terutama perempuannya. Aku juga udah menikah, jadi udah mulai ada role baru lagi juga gitu, dan sesuatu hal yang baru juga buat aku gitu. Jadi aku harus mengimbangi semuanya, selain menjadi public figure, tetap bekerja di karir yang memang sudah aku pilih gitu. Sekarang aku bekerja di Kemenpora juga gitu. Jadi aku mencoba mengenal diri aku sendiri lebih dulu gitu. Jadi aku tahu apa yang aku suka, aku tahu apa yang aku nggak suka. Kayak tadi Indra bilang, aku kalau lagi ada free time aku olahraga, aku kadang-kadang karena aku sangat suka sendiri. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak ada pekerjaan, aku pengen aja di rumah, aku nggak ngapa-ngapain, aku sendiri main sama kucing-kucing aku gitu. Jadi emang aku mulai mengenal diri aku lebih lagi gitu, apa yang bisa aku hindari, apa yang bisa aku tanamkan buat diri aku sendiri gitu. Terus mulai ke skala yang lebih besar, orang-orang di sekeliling aku gitu. Kadang karena aku juga pernah mengalami gitu ya, waktu aku kehilangan ibu aku itu, aku benar-benar kayak hidup aku terguncang, terbalik 360 derajat mungkin gitu ya. Dan di situ aku baru belajar selain diri sendiri, ternyata aku juga butuh support system. Aku butuh orang-orang di sekeliling aku yang kadang-kadang bukan untuk ngasih advice, enggak. Aku cuma butuh orang untuk dengerin aja. Kalau aku lagi pengen nangis, aku lagi sedih, aku butuh orang-orang di sekeliling aku yang bisa cuma duduk aja memberitahu ke aku kalau I'm there for you gitu. Jadi hanya itu aja kadang-kadang yang aku butuhkan gitu. Waktu setelah ibu aku meninggal tuh aku benar-benar took time off 2 minggu, 3 minggu, aku nggak main handphone, nggak apa. Aku reconnecting sama keluarga aku, sama ayah aku, sama orang-orang di sekeliling aku gitu. Aku spend time sama mereka gitu. Dan aku ingin menerapkan itu ke orang lain juga gitu. Karena kadang-kadang yang dibutuhkan orang tuh bukan masukan, bukan advice gitu. Mungkin kita tahu sebenarnya advice apa yang bagus, kita nggak perlu dengar dari orang lain, kita cuma butuh orang lain ada aja di sana buat kita. Jadi aku berusaha untuk melakukan itu untuk orang-orang sekeliling aku. Dan untuk skala yang lebih besar lagi, karena kita diberikan kesempatan untuk punya platform yang lebih besar ya, seperti yang tadi Ninja bilang, kita punya sosial media sekarang. Aku juga sekarang bergabung menjadi Duta Yayasan Jantung Indonesia, dan dari situ pun aku tahu penyakit jantung itu aja
apa yang paling besar selain lifestyle yang membuat itu adalah stres. Itu adalah stres. Dan bukan cuma orang-orang 50 tahun ke atas, enggak, tapi orang-orang seumuran kami pun, perempuan banyak sekali yang sudah mengidap penyakit jantung. Itu aku belajar, ada data biologisnya, dan salah satu faktor paling besar adalah stres gitu. Dan itu kenapa? Mungkin karena itu, karena tidak mau mencari bantuan dari orang lain, tidak kenal dengan dirinya sendiri gitu. Karena sekarang sudah mulai bisa dinormalisasikan seperti tadi Mbak juga bilang ya, harus mulai dinormalisasikan kalau kita butuh bantuan, kita merasa kita tidak sehat gitu, karena bukan hanya dari fisiknya tapi memang dari mentalnya juga gitu. Dan itu aku belajar banyak sekali, aku terlibat di Kemenpora juga gitu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan kesempatan yang aku punya sebagai public figure untuk bisa spread the words dari sosial media aku sendiri maupun seminar-seminar seperti ini gitu. Aku sering sekali ikut kadang-kadang online supaya teman-teman yang di luar Jakarta juga bisa ikutan gitu ya, karena ternyata banyak sekali juga gitu kalau aku dengar dari teman-teman yang mungkin tinggalnya jauh di remote areas yang tidak banyak bisa punya akses internet gitu. Kadang-kadang mereka jadi tidak tahu gitu, dan mungkin culture di Indonesia juga gitu ya yang mungkin belum membiasakan mencari banget ya kayak urus pasung gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kalau dari saya melihat olah rasa ini jadi sebuah hal yang harapannya jadi harapan buat kita anak muda untuk pada akhirnya melihat bahwa kesehatan mental harus menjadi satu isu yang dianggap sama seriusnya dengan kesehatan fisik. Gitu. 5 tahun saya ngejalanin ini, saya tidak pernah punya kesempatan secara langsung untuk bisa berdialog dengan pemerintah. Akan tetapi hari ini saya ada di sini, dan ini adalah sebuah langkah pasti yang dan itu ada buat saya sama teman-teman menjalani ini adalah salah satu langkah yang sangat besar ketika kita berbicara kesehatan mental di Indonesia. Bagaimana isu ini harus menjadi salah satu prioritas untuk generasi muda. Target kita katanya Indonesia 2045 adalah generasi emas gitu. Tapi ketika kesehatan mental dijadikan juga sebagai matriks bagaimana 2045 happiness matrix kita, indikator kebahagiaan masyarakat kita juga bisa meningkat. Dan yang ketiga adalah satu hal ketika kita berbicara kesehatan mental, kesehatan fisik itu kalau kita luka jatuh itu terlihat, kemudian kalau lukanya nggak diobati itu akan membusuk. Akan tetapi kesehatan mental lukanya di dalam gitu. Kita nggak bisa melihat. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini pernah punya luka itu, atau luka itu mungkin masih ada. Kenapa luka itu menjadi penting untuk disembuhkan? Karena ketika luka itu tidak disembuhkan, kita akan memproyeksikannya ke orang lain. Kita akan memproyeksikan trauma kita dari orang tua kita, permasalahan mental yang kita punya untuk anak kita, untuk istri kita, bahkan bisa pada akhirnya sampai generasi selanjutnya. Ketika permasalahan kesehatan mental bisa diselesaikan dan menjadi tanggung jawab kolektif masing-masing orang, kita tidak hanya bisa menyelamatkan generasi kita, tapi generasi-generasi selanjutnya. Jadi olah rasa harapannya buat saya sebagai seorang pemuda, olah rasa adalah harapan untuk pada akhirnya 2045 Indonesia bisa punya generasi emas yang sehat mental. Terima kasih Mas Raka. Kita semua sama-sama ini jadi PR ya sebenarnya untuk kita semua. Olah rasa itu bukan cuma punya Kemenpora, enggak ya. Jadi ini tuh punya kita semua. Ini jadi tanggung jawab kita semua untuk tadi 2045 jadi generasi yang sehat mental juga. Oke, mungkin ini masuk pertanyaan terakhir dan pertanyaannya sama untuk semuanya. Mungkin aku mulai dari Nisha dulu ya. Sebenarnya apa sih tips dari teman-teman semuanya gitu ya, khususnya buat anak muda nantinya yang mengalami tentang permasalahan kesehatan mental. Tips buat anak muda itu gimana cara menghadapinya? Baik ya, kalau dibilang tips itu pasti ada banyak sekali tipsnya gitu, dan tergantung kondisi masing-masing. Sebenarnya isu kesehatan mental itu bukan isu yang harusnya dibebankan pada individual. Sebenarnya itu isu apa ya, kita bisa bilang sistemik kali ya. Jadi ya betul ya Pak ya, karena gini, kalau saya atau Dr. Bayu itu memberikan berbagai tips promotif dan preventif, kita semua bisa googling, kita semua bisa tanya, gampang. Tapi setelah itu apa yang terjadi, gitu ya?
Misalnya nih, saya sebagai psikolog memberikan tips. Salah satu tipsnya gini loh, Mbak Teli, bisa coba buat olahraga yang teratur, makan makanan bergizi seimbang, tidur yang cukup. Itu salah satu basic self care. Itu bisa memelihara kesehatan mental. Tapi saya ada trauma, Mbak. Nah loh, gimana? Oke, kita sarankan, ayo ke profesional, ke psikolog, ke psikiater. Mbak, saya ke rumah sakit aja, jarak dari rumah itu sekitar 10 km dan saya nggak ada kendaraan, gimana Mbak? Oh, bisa pakai Zoom, bisa online gitu ya. Tapi internet di kampung saya nggak sampai. Artinya, tips-tips mungkin dari saya tuh lebih ke basic self care gitu ya, bagaimana kita memelihara kesehatan mental seperti tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga, saya juga senang olahraga, kemudian terkoneksi dengan orang-orang tersayang, dan yang terakhir adalah melakukan hobi. Sisanya mari kita sama-sama menjadi support system. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada Yang Terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Aryo Bimo Natito Aryo Tejo. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, hari ini di launching program terkait dengan Mental Health Center yang diinisiasi oleh Kemenpora. Jadi ini sebenarnya suatu inisiatif dari Kemenpora di mana yang sudah saya sampaikan di acara masyarakat bahwa kita hari ini Kemenpora tidak hanya peduli dan memikirkan fisiknya saja, tapi kita juga ingin yang namanya pembangunan anak muda kita ini itu juga sudah melibatkan holistiknya. Jadi tidak hanya intelektual, tapi rasa, hati, dan juga akalnya ini harus lebih sehat lagi. Dan makanya kita mengambil inisiatif olah rasa. Jadi namanya sekarang ini tagline semangat kita itu udah berubah. Jadi olahraga, olah rasa, olah karya. Jadi kenapa ada olah rasa? Karena dengan olahraga kita membangun generasi muda yang sehat dan fit secara fisik. Dan di olah rasa kita lengkapi lagi bagaimana generasi muda kita memiliki hati, akal, dan pikiran yang sehat. Yang saya yakin kalau dikombin antara fisik dan hati yang sehat pasti menciptakan karya yang hebat buat Indonesia. Dan selain itu ini sebenarnya juga tidak dari sektor pengembangan pemuda, tapi tentang mental health, psikologi, dan dunia seputar mental ini juga kita aplikasikan sekarang di pembinaan dan juga pendampingan atlet-atlet kita. Jadi itu salah satu fokus dari sport science, tidak lagi juga sebatas hanya performa fisik, tapi para atlet kita khususnya yang akan berlaga di multi event internasional itu sekarang sudah ada dedicated dari psikolog-psikolog yang khusus menangani mereka waktu di arena pertandingan. Dan kemarin itu perdana saat SEA Games. Alhamdulillah itu terbukti dan atlet juga merasakan bedanya, before and afternya katanya sangat beda. Makanya ini kita nanti di klinik depan sini juga akan ada ruang khusus untuk psikolog olahraga. Mungkin kalau anak muda juga boleh Pak, karena banyak sekali kan sekarang eranya generasi galau, healing. Terus ya semoga biar anak muda yang masih suka bacok-bacok tawuran kesini kita benerin lah ya. Sedih banget kalau lihat di sosmed-sosmed kan, bawa parang, bawa apa. Ya intinya kita juga ingin mengedukasi anak muda ini, ya sakit itu kalau fisik ke dokter, kalau sakit hati ya harus ke psikolog. Ini kan hal simpel ini yang tidak banyak diketahui oleh, dan mungkin malu kali ya mengakui kalau galau atau kalau stres, anak muda kadang malu. Dan di sini saya juga dilaporkan Kemenpora dan Pemkot Bandung juga akan menjalin kerjasama ya Pak ya, untuk mengadakan fasilitas mental health di Kota Bandung. Ini katanya tempatnya sudah ada dan akan segera difinalisasi agar bisa digunakan. Nah ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Kota Bandung
Mungkin ini cabang pertama mental health center Kemenpora kali ya. Tapi saya yakin mungkin bisa barengan karena Kadispora DKI udah datang. Nggak cocok. Jadi ini mungkin Pak Kadis, saya juga menginfokan ini kita nanti menjelang H-Ornas 9 September kita akan mengundang seluruh Kadispora se-Indonesia untuk Rakornas. Mungkin ini perdana dalam sejarah Kemenpora ya. Jadi kita akan menyamakan visi, misi, dan juga langkah kita dalam membangun generasi muda kita dan juga olahraga. Dan nanti pokoknya di Rakornas akan disampaikan banyak ini program-program yang saya rasa bisa membantu daerah dalam membangun anak mudanya. Amin. Dan sekali lagi terima kasih untuk masyarakat ini, masyarakat dari awal yang inisiatif dan semangat untuk membangun bersama Mbak Saf khusus dan Pak Asdep. Ini jadi awalnya sebenarnya ini program di Kemenpora udah ada, tapi nggak dilihat. Pas saya bilang olah rasa baru, wah ini program kecil harus kita gedein. Jadi memang Kemenpora ini sebenarnya banyak sekali program-program yang bagus-bagus. Jadi ini tinggal kita eskalasikan dan kita maksimalkan. Saya rasa ini akan bagus buat impact-nya buat anak muda di Indonesia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para narasumber. Tadi direkam kan ya diskusinya, karena ini isinya bagus-bagus, jadi harus disebarluaskan. Dan rekan-rekan media juga terima kasih. Semoga ini bisa menjadi suatu energi baru di dunia kepemudaan dan olahraga, bahwa pentingnya mental health itu harus kita gelorakan. Dan juga swasta yang hadir dari Hasbul Foundation dan Tanah Pop, itu dekat sama. Akar, oke. Langsung dong. Kalau apa kita Noto, kalau Pak Anderson pasti dukung. Aman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membuat ini gerakan inisiatif olah rasa ini bisa terjadi, dan semoga ini hari ini hanya seremonial launching, tapi yang akan kita kebut adalah program-program real dan juga pelayanan buat anak muda dan atlet muda yang mau mentalnya lebih sehat, jiwanya lebih sehat, dan raganya juga sehat. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil foto bersama. Kemudian mengundang juga Bapak Deputi. Pose kedua boleh 1, 2, 3. Untuk itu kami 2, 3. Selanjutnya tidak lengkap kalau kita tidak mengundang narasumber keren yang sudah Mbak. Terima kasih Bapak.